Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8A yang beranggotakan saya, Desya Arianti, Tia Saputra, Tika Alisa, dan Intan Sukandi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kajian reformulasi praktikum teknologi sekian sektoril, yaitu sediaan injeksi furosemid. Yang pertama ada kajian reformulasi. 1. Tinjauan farmakologi bahan obat yaitu zat aktif furosemid. A. Farmakokinetik. Furosemid cukup mudah diserap di saluran pencernaan. Bioavailabilitas furosemid sekitar 60-70%. Waktu paruh furosemid sekitar 2 jam dan lebih panjang pada neonatal dan pasien dengan gangguan ginjal atau HT. Furosemid 99% terikat dengan albumin plasma. Sweetman 2009. Sekitar 65% furosemid diekspresikan di dalam urin dalam bentuk tidak berubah, sisanya berkonjugasi dengan asam glukuronat di ginjal, dan tes utama furosemid diperpanjang pada pasien dengan penyakit ginjal. Whitman and Gilman 2011. Awal kerja obat terjadi di dalam 0,5-1 jam setelah pemberian oral, lama kerja 6-8 jam, kadar darah maksimal dicapai 0,5-2 jam setelah pemberian oral, waktu paruh biologis kurang lebih 2 jam. Siswandono 2008. Secara golongan diuretik loop mempunyai waktu paruh eliminasi yang singkat dan tidak tersedia sediaan lepas super lama. Akibatnya, interval pemberian dosis seringkali terlalu singkat untuk mempertahankan kadar diuretik loop yang cukup pilunan berkulit. Whitman and Gilman 2011. B. Indikasi udem karena penyakit jantung, hati, dan ginjal. Terapi tambahan pada udem pulmonari akut dan udem otak yang diharapkan mendapat onset diuresis kuat dan cepat. C. Kontraindikasi gagal ginjal dengan anuria, prekoma dan koma hepatik, defisiensi elektrolit, hipovolemia, dan hipersensitivitas. D. Efek samping. Efek samping dari furosemid yang paling sering adalah hiponatremi, hipokalemi, dan hipokloremi. Sweetman 2009. Selain itu, terjadi juga gangguan di telinga. Gangguan ini berupa dengungan nyaring, lemah, atau suara lain seperti suara gaduh dan lainnya. Sweetman 2009. Furosemid dapat menyebabkan hiperurisemia dan presipitasi pada beberapa pasien. Furosemid juga dapat menyebabkan hiperglikemi dan glikosuria. Sweetman 2009. Tinjauan sifat fisikokimia bahan obat zat aktif furosemid. A. Organoleptis, serpokabur, putih sampai hampir kuning, tidak berbau. FV edisi 4 halaman 401. Struktur kimia dan berat molekul. Berikut merupakan struktur kimia dari furosemid dan berat molekul yaitu 330,75 gram per mol. C. Ukuran partikel, bentuk, ataupun luas permukaan tidak ada. D. Kelarutan praktis tidak larut dalam air, mudah larut dalam larutan alkali hidroksida, agar sukar larut dalam etanol. FV edisi 4 halaman 401. Larut dalam 75 bagian etanol 95% dan larut dalam alkali hidroksid. FV edisi 3 halaman 262. Tes stabilitas. Panas, titik leleh 203 sampai 210 derajat Celcius dengan dekomposisi. The Pharmaceutical Codex 194878. Hidrolisis, terhidrolisis pada larutan asam yaitu pH kurang dari 7. Cahaya, tidak stabil terhadap cahaya. USP 30 NF25 halaman 2197. Dapat terdekomposisi oleh cahaya UV. The Pharmaceutical Codex 1994 876. pH injeksi furosemid stabil pada pH 8 sampai 9,3. FV edisi 4 halaman 403. Stabil pada pH 7 sampai 10. Dapat mengendap pada larutan dengan pH kurang dari 7. AHFS 2008 2759. Titik lepuhnya yaitu 120 derajat Celcius. Hidrolitas tidak ada. Inkompatibilitas larutan furosemid untuk injeksi adalah alkalin dan tidak bisa dicampurkan atau dilarutkan dengan injeksi glukosa atau larutan asam lainnya. Martinale et 361292. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tia Saputra, dipersilahkan. Identifikasi eksipien. 1. Natrium hidroksida atau NaOH. Pemberian putih atau praktis putih, massal melebur berbentuk pelet, serpihan, batang, atau bentuk lain. Keras, rapuh,
dan menunjukkan pecahan hablur. Bila dibiarkan di udara akan cepat menyerap CO2 dan lembab. Nama kimia, natrium hidroksida. Struktur kimia, seperti yang digambar. Rumus molekul NaOH, bobot molekul 40,00 gram per mol. Sifat fisikokimia, pH 12-14, kelarutan, larut dalam air dan etanol. Titik didih, stabilitas, panas, melebur pada suhu 318 derajat Celcius, hidrolisis tidak ada, cahaya, stabil terhadap cahaya. Wadah atau penyimpanan, dalam wadah tertutup rapat, disimpan dalam wadah non-logam yang terlindungi dari udara, kering, dan tertutup rapat. 2. Natrium klorida NaCl. Pemberian, hablur bentuk kubus, tidak berwarna atau serbuk, hablur putih, rasa asin. Nama kimia, natrium klorida. Struktur kimia seperti yang digambar. Rumus molekul, NaCl. Bobot molekul, 458,44 gram per mol. Sifat fisikokimia, pH 4,5-7, kelarutan mudah larut dalam air, sedikit mudah larut dalam air. Mendidih, larut dalam gliserin, sukar larut dalam etanol. Untuk titik didih 1,465 derajat Celcius. Stabilitas, panas, stabil terhadap suhu dan pemanasan dan meningkatkan kelarutan, melebur pada suhu 804 derajat Celcius. Hidrolisis tidak ada, cahaya tidak stabil terhadap cahaya. Wadah atau penyimpanan, wadah tertutup baik. Yang ketiga, aqua pro injeksi, pemberian. Cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Nama kimia, aqua pro injection. Struktur kimia seperti yang digambar. Rumus molekul H2O, bobot molekul 18,02 gram per mol. Sifat fisikokimia, pH 6-8 derajat Celcius. Kelarutan bercampur dengan banyak pelarut polar. Titik didih tidak ada. Stabilitas, panas, tahan panas hingga suhu 804 derajat Celcius. Hidrolisis, pH 6,7-7,3 pada larutan jenuh. Cahaya harus terlindungi dari cahaya. Wadah atau penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kesimpulan, bahan tidak larut dalam air sehingga dilarutkan menggunakan larutan natrium hidroksida. Bahan aktif tidak stabil terhadap cahaya sehingga dikemas dalam ampul coklat. Sediaan belum isotonis sehingga ditambahkan NaCl agar tonisitas sama dengan tekanan osmotik tubuh. Pelarut menggunakan aqua pro injeksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tita Alisa, dipersilakan. Selanjutnya yaitu pendekatan formula. Formula yang diusulkan, yang pertama furosemid dengan jumlah 1%, fungsinya sebagai zat aktif diuretikum. Bahan yang kedua NaOH jumlah 0,12%, fungsinya sebagai agen pembasah dan dapar. Kemudian alasan penambahannya yaitu kelarutan dari furosemid praktis tidak larut air, mudah larut dalam larutan basah hidroksida, oleh karena itu dilarutkan dalam larutan NaOH. Bahan yang ketiga yaitu NaCl dengan jumlah 0,624%, fungsinya sebagai pengatur tonisitas. Alasan penambahannya yaitu dapat mengatur osmolaritas larutan injeksi agar mendekati osmolaritas untuk mencegah nyeri dan iritasi akibat hipotonisitas larutan. Bahan yang keempat, aqua pro injeksi dengan jumlah 100 ml, fungsi sebagai pembawa dengan alasan penambahan karena aqua pro injeksi lebih steril dibandingkan dengan aquades biasa sehingga adanya kontaminasi bakteri lebih kecil. Yang selanjutnya yaitu perhitungan tonisitas menggunakan metode ekivalensi. Bahan yang pertama furosemid dengan nilai LISO 3,4, jumlah 1%, perhitungan ekivalensi dengan rumus 17 dikali LTSO
per BM. Didapatkan ekivalen dari furosemid 0,1634, massa furosemid 1 gram, sehingga tonisitasnya gram dikali dengan ekivalensi yaitu 0,1634. Bahan yang kedua, NaOH dengan nilai LiSO 3,4, jumlahnya 0,12%. Perhitungan ekivalensi didapatkan 1,445, massa 0,12 gram, tonisitas gram dikalikan dengan ekivalensi sehingga didapatkan 0,1734. Total tonisitas furosemid dan NaOH yaitu 0,3368. Untuk 100 ml sediaan, jumlah NaCl yang ditambahkan dalam 100 ml sediaan argat isotonis yaitu 0,9 dikurangi 0,3368 gram sama dengan 0,5632 gram setara dengan 0,5632% NaCl. Yang selanjutnya ada persiapan proses produksi. Alat. Yang pertama, nama alat pinset dengan jumlah 2, cara sterilisasi dalam oven 170 derajat Celcius selama 1 jam. Yang kedua, alat spatel logam dengan jumlah 5, cara sterilisasi dalam oven 170 derajat Celcius selama 1 jam. Ketiga, ada alat batang pengaduk gelas dengan jumlah 3, cara sterilisasi dalam oven 170 derajat Celcius selama 1 jam. Keempat, ada kaca arloji dengan jumlah 6, cara sterilisasi dalam oven 170 derajat Celcius selama 1 jam. Kelima, ada Erlenmeyer dengan jumlah 2, cara sterilisasi, mulut labu Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil, lalu dimasukkan ke dalam autoklaf suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Alat selanjutnya ada pipet tetes dengan jumlah 5, cara sterilisasi dalam oven 170 derajat Celcius selama 1 jam. Yang selanjutnya ada alat karet penutup pipet tetes dengan jumlah 5, cara sterilisasi direndam dalam etanol 70% selama 24 jam. Selanjutnya dibacakan oleh Intan Sugandi, persilahkan. Ya, selanjutnya ada gelas ukur dengan ukuran yang bervariasi dengan ukuran 10 mili, 25 mili, dan 50 mili. Jumlahnya itu yang 10 mili ada 4, yang lainnya itu ada berjumlah 22. Cara sterilisasinya itu mulut gelas ukur ditutup dengan kertas perkamen, kemudian diikat dengan benang kasur. Selanjutnya itu dilakukan sterilisasi dengan autoklaf bersuhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Lalu ada corong berjumlah 2. Cara sterilisasinya itu dalam oven bersuhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu ada kertas perkamen berjumlah 5. Caranya itu dimasukkan dahulu ke dalam plastik yang tahan panas, kemudian di autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Selanjutnya ada gelas kimia dengan ukuran 50 mili dan 100 mili, sebanyak masing-masing 3. Caranya itu dengan permukaan gelas kimia ditutup dengan kertas perkamen, lalu diikat dengan benang kasur, di autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Selanjutnya alatnya itu ada kertas membran dengan ukuran 0,45 mikrometer sebanyak 5 buah.
Caranya itu dimasukkan dahulu ke dalam plastik tahan panas, kemudian di autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Lalu ada burat berjumlah 1 dengan cara direndam etanol 70% selama 24 jam. Ada aluminium foil, jumlahnya itu secukupnya. Cara sterilisasinya itu di oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu yang terakhir itu ada kertas pH. Kertas pH-nya itu secukupnya juga. Cara sterilisasinya itu dengan sinar UV. Wadahnya di sini menggunakan jenis wadah ampul berjumlah 5 yang cara sterilisasinya itu mulut ampulnya itu ditutup dengan kertas aluminium foil, kemudian di oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Bahannya di sini menggunakan furosemid berjumlah 1% dan cara sterilisasinya itu dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Ada bahan NaOH juga yang berjumlah 0,12% dengan cara sterilisasinya itu menggunakan autoclave juga dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu ada NaCl berjumlah 0,624%. Dengan cara sterilisasi, larutan natrium klorida dapat disterilisasi dengan metode autoclave atau filtrasi. Lalu ada bahan aqua pro injeksi dengan ED 100 ml. Cara sterilisasinya itu menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu ini adalah labelnya. Label dari furosemid. Ini merupakan kemasan dari kita. Dan terakhir ini merupakan daftar pustakanya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.